Selamat pagi semuanya, saya Marco Andrianus Yotang, Prodi Teknik Mesin Angkatan 2019 Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pemahaman saya, yaitu tentang kopling. Menurut saya, kopling merupakan satu komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran utama ke putaran penerus. Mengapa kita membutuhkan kopling? Karena daya dapat disalurkan melalui berbagai pengaturan roda gigi atau juga penggerak jika porosnya paralel dan dalam kondisi poros. Kopling juga digunakan sebagai ketika poros berada dalam garis lurus dan harus dihubungkan kembali setelah melakukan pemindahan pemindahan daya untuk meneruskan putaran. Yang pertama sebagai transmisi daya, yang kedua sebagai misalignment of shaft atau menggabungkan ketidaksejajaran poros. Yang ketiga yaitu mengurangi shock yang muncul. Yang keempat, mudah untuk merakit dan membongkar. Di sini juga ada tipe kopling. Tipe kopling dibagi menjadi dua. Itu yang pertama ada rigid for alignment shaft. Yang kedua itu ada flexible atau for non alignment shaft. Yang pertama ada rigid kopling atau kopling tetap. Kopling yang pemasangan shaftnya disejajarkan satu sama lain atau dirancang untuk memutarkan dua poros yang bersamaan, sehingga tidak ada gerakan yang dapat terjadi di antara keduanya. Types of rigid coupling di sini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada flanked coupling, yang kedua itu ada gear coupling, yang ketiga itu ada chain coupling, yang keempat itu ada rubber coupling. Flanked coupling. Di sini juga flanked coupling yaitu jenis coupling yang digunakan untuk menggabungkan secara tetap dua buah poros. Flanked coupling juga digunakan untuk menghubungkan poros utama ke poros yang digerakkan. Atau kemudian kopling dibaut menjadi satu. Tegangan yang terjadi dapat diinduksikan sehingga hal ini menyebabkan kegagalan fatigue, sehingga momen tekuk yang terjadi praktis nol. Yang B itu ada gear coupling. Gear coupling atau kopling roda gigi adalah modifikasi lain dari flanked coupling. Pada kopling roda gigi, flange atau hook adalah bagian berbeda yang dirakit bersama, bukan menjadi satu bagian seperti pada sambungan flanked. Yang ketiga itu ada chain coupling atau kopling rantai. Yang pertama itu ada sprocket yang merekomendasi masing-masing hook melalui rantai. Yang kedua itu ada batasan dengan kecepatan yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada misalignment kecil dapat ditoleransi. Yang keempat itu ada dilengkapi dengan penutup dipasang di atasnya.
Yang kelima itu membutuhkan pelumas pada pergerakan sprocket dan rantai. Yang keenam itu ada batasan dengan kecepatan yang digunakan. Yang terakhir itu ada pemutusan bagian kopling dengan melepas rantai. Selanjutnya yang keempat itu ada rubber coupling. Yang pertama itu terdiri dari dua flanget dengan alur pasak. Yang kedua ban terbuat dari karet. Yang ketiga itu ada flanget pas di kedua sisi ban. Yang keempat itu ada kopling dapat mentolerir sedikit ketidakjelasan. Yang kelima, penggunaannya sangat disarankan pada bagian yang terjadi getaran atau beban torsi. Yang keenam itu diikat secara bersamaan dengan baut berkepala topi. Yang ketujuh yaitu karet bisa rusak seiring waktu, terutama dalam suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya itu ada alasan pemilihan rigid coupling. Yang pertama itu ada pemasangan mudah dan cepat. Yang kedua itu ada aman dan pada putaran tinggi, getaran dan tumbukan kecil. Yang ketiga sedikit tak ada bagian yang menjorok. Yang keempat yaitu ada ringkas dan ringan. Yang kelima dapat mencegah pembebanan lebih. Yang keenam itu ada gerakan aksial sekecil mungkin akibat pemoyaan pada kopling akibat panas. Yang kedua itu ada flexible coupling. Flexible coupling atau non alignment shaft ini digunakan untuk menghubungkan poros dengan sudut yang rendah yang saling berhubungan pada saat pemakaian kedua sudut poros. Flexible coupling ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada universal joint coupling dan yang kedua itu ada flexible joint coupling. Untuk universal joint coupling ini terdiri dari 9 bagian. Yang pertama itu terdiri dari dua sendi dengan blok bantalan tengah. Yang kedua itu memberikan mixalignment sudut hingga 45 derajat. Yang ketiga itu digolongkan sebagai kopling padat. Yang keempat dilengkapi dengan sendi yang fleksibel. Terus yang kelima terhubung ke poros melalui pin. Yang keenam dapat masuk ke dalam jalur pasak di setiap ujung porosnya. Yang ketujuh ada fleksi melalui bagian yang berdekatan di antara kedua bagian. Yang kedelapan itu dapat mengirim drive atau drive dengan sudut hingga 52 derajat. Yang terakhir, yang kesembilan, digunakan dalam penggerak mobil. Terus selanjutnya ada flexible joint coupling atau pin dan bus coupling. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu dilengkapi dengan 2,5 flanget. Yang kedua biasanya disambungkan melalui poros jalur pasak. Yang ketiga itu setiap dipasang melalui pin yang dipasang ke dalam lubang. Yang keempat memiliki hingga 3 pin penggerak. Selanjutnya yang kelima itu ada terbuat dari bahan yang lembut seperti karet. Yang terakhir itu saat memasang sisi yang benar harus dipasang. Sisi yang benar harus dipasang untuk menggerakkan setengah.
Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang kopling. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.